بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang senantiasa harus kita syukuri supaya kita mendapatkan kenikmatan yang berlebih dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan umat manusia mengingatkan kita kepada manusia pertama kali yang turun ke dunia. Nabi Adam alaihi salam adalah satu-satunya manusia beserta istrinya Hawa yang pernah menikmati kenikmatan surga, yang pernah melihat kemegahan surga. Tidak ada manusia selain mereka yang melihat kemegahan surga dan menikmati kenikmatan surga kecuali Adam dan Hawa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas pelanggaran yang dilakukannya, maka Allah tidak mengizinkan kenikmatan surga dinikmati kembali. Allah tidak mengizinkan kemegahan surga ditinggali kembali. Dunia tempat bagi Adam dan Hawa. Kemudian hadirin perhatikan, ketika diturunkan ke dunia, Nabi Adam berkata kepada Allah, "Bukankah aku ini diciptakan dengan tanganmu?" Allah jawab, "Iya." "Bukankah ruhku ini diturunkan olehmu?" Allah jawab, "Iya." "Bukankah pelanggaran yang aku lakukan ini pun juga sudah tertulis dalam takdirku sebelum penciptaan diriku?" Dijawab juga iya. Kemudian Nabiullah Adam alaihissalam mengatakan, "Seandainya aku taubat, seandainya aku minta ampun, mohon ampun, apakah aku bisa kembali ke surga?" Hal ini menandakan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Nabi Adam ingin balik lagi ke surga kecuali sudah mengetahui kenikmatan surga, sudah mengetahui kemegahan surga, sudah mengetahui keindahan surga, maka Nabi Adam ingin balik lagi ke sana. Kuncinya apa? Kuncinya adalah mohon ampun, taubat atas segala dosa yang pernah dilakukan. Berapa kali dosa yang telah kita lakukan? Semakin bertambah usia kita, bisa jadi dosa kita itu pun bertambah. Semakin bertambah usia kita, kenikmatan itu juga bertambah. Jangan-jangan dosa kita pun juga bertambah. Jangan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam tidak lagi-lagi melakukan pelanggaran. Taubat, berhenti dari melakukan pelanggaran, mohon ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Masuk ke dalam surga Allah kembali. Dan Nabi Adam merupakan saksi mata, pelaku peristiwa yang pernah melihat, tinggal menikmati kenikmatan surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Allah jadikan Ramadan dan kita ada di dalamnya. Kalau tadi Adam bisa kembali ke surga kalau taubat dan minta ampun, dosa kita mungkin lebih banyak, dan kita yakin pasti lebih banyak dibandingkan dosa Adam alaihissalam.
Kalau bukan ampunan Allah yang sangat banyak kepada kita, maka tentu kita tidak akan menyusul Nabiullah Adam kembali ke surga. Maka bersyukur hadirin Bapak dan Ibu, kita dipertemukan Ramadan, puasa kita penghapus dosa, salat tarawih kita penghapus dosa. Maka jangan tinggalkan puasa Ramadan yang tidak bisa diganti dengan 1 tahun, 1 Ramadan kita tinggalkan, tidak bisa diganti dengan puasa 1 tahun. Dan puasa Ramadan yang kita lakukan itu bisa menghapus dosa kita. Kemudian tarawih kita yang kita kerjakan itu pun juga bisa menjadi penghapus dosa kita. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita, Ramadan, kita ada di dalamnya. Jangan sampai ampunan Allah tidak kita terima. Maka jangan tinggalkan puasa, jangan tinggalkan salat tarawih. Tidak bisa berjamaah, kerjakan dengan sendiri. Tidak bisa di masjid, boleh kita kerjakan di rumah kita, karena kita ingin kembali ke surga, menyusul Nabi Adam alaihissalam. Ternyata kunci masuk surga adalah taubat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, gak boleh ngomong banyak, 8-10 menit. Ini udah 8 menit. Dah berarti. Satu lagi hadirin, kisah tentang Qabil dan Habil. Bukan orang lain tapi saudara. Kecemburuan dan kedengkian yang menyebabkan hawa nafsunya tega membunuh saudaranya sendiri. Wa tawwa'at lahu nafsuhu qabla akhihi. Nafsunya, dan Ramadan adalah bulan pengendalian hawa nafsu. Dan itu ternyata dalam surat An-Nazi'at merupakan kunci masuk surga. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala? Wa amma man khafa maqama rabbih, terus besok nggak ceramah lagi, udah pada pintar. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tempat siapa? Orang yang tahu kedudukan Tuhannya. Allah, kita harus tahu kedudukan Allah sebagai apa. Hadirin, ketika kita di dunia, kedudukan Allah sebagai apa? Pemberi perintah atau yang diberi perintah? Gak usah dijawab, lamaan. Allah ketika kita masih di dunia itu yang memberi rizki atau yang diberi rizki? Allah ketika kita di dunia yang menyembah atau disembah? Orang yang berhak masuk surga yang tahu kedudukan Allah. Apa kedudukan Allah? Yang berhak disembah, bukan yang menyembah. Yang memberi rizki, bukan diberi rizki. Yang memerintah, bukan diperintah. Tapi sebaliknya kita makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diperintah, yang diberi rizki oleh Allah, yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tahu posisi kita, sudah tahu posisi Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian nafsu kita jangan dibiarkan liar seperti binatang liar. Nafsu kita harus kita kendalikan dengan baik, maka insya Allah surga menjadi tempat kita nanti di akhirat. Kalau tadi adalah ampunan Allah menjadi garansi bagi kita masuk surga, maka yang ini adalah mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan sampai seperti Qabil memperturutkan hawa nafsu sehingga dia menyesal di kemudian hari. Menyesal sebelum kematian itu artinya dia taubat pada Allah subhanahu wa ta'ala, bermanfaat. Tapi kalau menyesal sudah mati, nanti dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku ingin sedekah, aku ingin menjadi orang yang soleh. Kata Allah, sudah tutup, tidak ada lagi.
karena sudah meninggal. Itu ada yang mengatakan Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku hidup kembali, la'alli a'malu sholihah, aku ingin berbuat soleh. Sudah tutup, tidak bisa. Makanya mumpung masih hidup, beramal solehlah, jangan ikuti perkataan hawa nafsu. Itu yang menyebabkan orang tersesat dan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam tafsir Imam Qurtubi bahwa tarkul hawa miftahul jannah, meninggalkan hawa nafsu adalah kunci masuk surga. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, muridnya adalah seorang tabi'in. Jadi di zaman sahabat, di zaman tabi'in, zaman terbaik, dikatakan antum fi zamanin, kalian ada di satu zaman, yaqudul haq al hawa, kebenaran menjadi pengendali hawa nafsu. Wa sayati zamanun, akan datang satu zaman, yaqudul hawa al haqqa, hawa nafsu menjadi pengendali kebenaran. Fana'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Ketika kebenaran mengendalikan hawa nafsu adalah kebaikan diminta supaya ada. Tapi ketika hawa nafsu itu yang mengendalikan kebenaran, dan Ibnu Mas'ud berlindung kepada Allah jangan sampai terjadi malapetaka. Itulah hadirin, jangan ikuti hawa nafsu, jangan tinggalkan puasa, jangan tinggalkan amalan baik, karena amal baik yang kita lakukan di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.